Hai 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 Sobat Misioner. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok luar biasa, yaitu Santo Yohanes de Deo. Santo Yohanes de Deo adalah orang kudus Katolik, pelindung rumah sakit, perawat, dan orang sakit yang diperingati setiap 8 Maret. Ia adalah pendiri tarekat Ordo Hospitalis Sancti Ioannis de Deo di Granada, Spanyol, yang mengabdikan hidup melayani kaum miskin dan sakit dengan cinta kasih tulus. Santo Yohanes de Deo lahir di Montemor Novo, Portugal pada 8 Maret 1495. Masa mudanya tidak menunjukkan tanda-tanda kesucian, bahkan sempat menjalani cara hidup yang tidak teratur. Semasa kecilnya, ia pernah kabur dari rumah orang tuanya dan lari ke Spanyol. Di sana ia menjadi seorang gembala. Kemudian ia menjadi tentara dalam perang melawan Perancis. Seusai perang itu, Yohanes menjadi anggota sebuah kelompok tentara yang ditugaskan untuk menyerang Turki. Keterlibatannya dalam perang-perang membuatnya tidak lagi memperlihatkan kewajiban-kewajiban imannya. Ketika berumur 40 tahun, ia bertobat dan kembali menjalankan kewajiban-kewajiban imannya. Untuk menebus dosa-dosanya, ia pergi ke Afrika untuk membebaskan orang-orang Kristen yang dipenjarakan oleh orang-orang Moor. Ia bermaksud menjadi martir bagi orang-orang itu. Tetapi atas nasihat dari bapa pengakuannya, ia kembali ke Spanyol. Ia pergi ke Gibraltar dan menyebarkan Injil dengan menjual buku-buku rohani dan gambar-gambar kudus. Dari Gibraltar, ia berpindah ke Granada. Di sana ia mendirikan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kudus dan rajin menjalankan kewajiban-kewajiban beragama. Awal kehidupannya sebagai manusia baru di dalam Allah berawal dari sentuhan khotbah Beato Yohanes dari Avila. Khotbah ini sungguh menyadarkan dia akan kebejatan hidupnya di masa lampau. Ia sungguh menyesal, bahkan sampai sakit dan harus berbaring di rumah sakit selama beberapa waktu. Sekali peristiwa, ia mendapati seorang miskin yang terkapar hampir mati di jalan yang dilaluinya. Segera ia membawa orang sakit itu ke rumah sakit untuk merawatnya. Ketika ia memandikan orang sakit itu, ia tertegun heran karena luka-luka tembusan paku pada kedua kaki orang itu memancarkan cahaya. Sementara itu, ia mendengar seseorang berkata, "Yohanes, apa yang kau lakukan untuk orang-orang sakit dan miskin ini, kau lakukan juga untuk aku." Lalu serta-merta orang sakit itu lenyap dari pandangannya. Orang sakit itu ternyata Yesus yang menampakkan diri pada Yohanes sebagai seorang sakit yang tidak berdaya. Yohanes meninggal pada 8 Maret 1550 di Granada, Spanyol Selatan. Ia digelari Beato pada tanggal 21 September 1638 oleh Paus Urbanus ke-8 dan ditetapkan kudus pada tanggal 16 Oktober 1690 oleh Paus Alexander ke-8.
Kemudian pada tahun 1886, Paus Leo ke-13 mengangkatnya sebagai pelindung surgawi semua rumah sakit dan orang-orang sakit. Panggilan pelayanannya terinspirasi oleh khotbah Yohanes dari Avila. Ia mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang sakit, miskin, dan mereka yang mengalami gangguan mental di Granada. Santo Yohanes de Deo mendirikan rumah sakit pertama pada tahun 1539 dan mendirikan ordo yang fokus pada pelayanan kesehatan. Santo Yohanes de Deo dibeatifikasi pada tahun 1630 dan dikanonisasi pada tahun 1690 oleh Paus Innocentius ke-11. Nah, maka sobat-sobat misioner, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santo Yohanes de Deo setiap tanggal 8 Maret. Dampak-dampak positif dari Santo Yohanes de Deo. Pelopor pelayanan kesehatan yang manusiawi, yang dimana orang sakit diperlakukan dengan martabat, bukan sekedar pasien. Perhatian pada orang dengan gangguan jiwa, karena pada zamannya orang dengan gangguan mental sering dikurung, disiksa, dan dianggap kerasukan. Yohanes de Deo justru merawat mereka dengan belas kasih, memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Teladan kasih tanpa pilih kasih yang dampaknya menginspirasi karya sosial gereja sampai sekarang, menunjukkan bahwa iman itu harus nyata dalam tindakan, bukan hanya doa. Mengubah pandangan tentang pelayanan, ia mengajarkan bahwa melayani orang sakit sama dengan melayani Kristus sendiri. Sekian kisah Santo Santa kali ini. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Salam misioner. Tuhan berkati.